Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya riset dan publikasi ilmiah. Namun sebelum itu kita awali pembahasan kita tentang pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Bedanya di mana? Lalu apa kaitannya dengan riset dan publikasi ilmiah? Pengetahuan adalah persepsi subjek atau manusia atas berbagai objek yang ada di alam semesta tanpa penyelidikan lebih lanjut. Pengetahuan hanya terbatas pada apa yang diketahui saja. Artinya, pengetahuan terbatas pada informasi apa saja yang kita dapatkan dari indera yang kita miliki. Informasi yang kita dapatkan dari indera tersebut seringkali disebut sebagai produk observasi. Jadi, observasi merupakan kegiatan mencari informasi menggunakan sebanyak mungkin indera yang kita miliki. Bisa melalui penglihatan, penciuman, pengecap, peraba, dan pendengaran. Sayangnya, kebenaran dari pengetahuan perlu dipertanyakan kembali. Disitulah riset diperlukan. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan adalah serangkaian pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan penyelidikan, pengalaman empiris, dan percobaan atau eksperimen yang didukung oleh bukti nyata serta dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Ilmu pengetahuan membatasi diri hanya kepada kejadian yang bersifat empiris. Jadi, terlihat jelas perbedaan antara pengetahuan atau knowledge dengan ilmu pengetahuan atau science. Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengubah sejarah kehidupan manusia, tentu secara signifikan. Perkembangan itu semakin pesat setelah ditemukannya komputer yang dapat membantu manusia dalam merancang dan menganalisis hasil-hasil penelitian. Ditemukan berbagai teknik bedah, transplantasi organ, terapi genetik, bayi tabung, serta obat-obatan penyembuh berbagai penyakit. Capaian tersebut didapatkan melalui berbagai fase atau tahap. Pertama ada tahap teologi, kemudian yang kedua ada tahap filsafat, kemudian yang ketiga ada tahap positif atau ilmiah, itu tahap saintifik. Pada tahap teologi atau fiktif, manusia berusaha untuk mencari dan menemukan sebab awal dan tujuan akhir dari segala sesuatu, dan selalu dihubungkan dengan kekuatan gaib. Pada tahap ini, gejala alam yang menarik perhatian selalu dikaitkan dengan sumber yang mutlak. Contohnya, jika ada pertanyaan mengapa batu bisa jatuh, jawabannya adalah Tuhan atau dewa menginginkan itu. Lalu, jika ada pertanyaan yang kedua, misalnya mengapa ada penyakit, maka jawabannya adalah itu hukum atas dosa yang telah dilakukan. Jadi pada tahap ini setiap gejala dan peristiwa dianggap dikuasai dan diatur oleh para dewa atau kekuatan gaib lainnya. Pada tahap metafisik atau abstrak, ya, manusia masih tetap mencari sebab utama dan tujuan akhir. Tetapi manusia tidak lagi menyandarkan diri pada kepercayaan akan adanya kekuatan gaib, melainkan kepada akal sendiri, berbasis pada pikirannya sendiri. Pada tahap metafisik atau filsafat atau dikenal juga dengan istilah tahap abstrak, pertanyaan mengapa batu bisa jatuh dan mengapa ada penyakit memiliki jawaban yang sedikit berbeda. Misalnya, pertanyaan mengapa bisa jatuh akan dijawab dengan secara alami benda yang berat akan jatuh. Dan pertanyaan mengapa ada penyakit akan dijawab dengan hidup itu jahat, keras, dan hanya sementara. Jadi pada tahap ini akal manusia telah mampu melakukan abstraksi guna menemukan hakikat akan sesuatu. Sedangkan pada tahap positif atau saintifik,
merupakan tahap di mana manusia telah mampu berpikir secara positif dan real atas dasar pengetahuan yang telah dicapai dan yang dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Pada tahap saintifik ya, atau pada tahap real, pertanyaan mengapa batu bisa jatuh dan mengapa ada penyakit memiliki jawaban karena adanya hukum gravitasi untuk pertanyaan mengapa batu bisa jatuh, dan adanya virus dan bakteri untuk pertanyaan mengapa ada penyakit. Jadi jawaban atau respon atas pertanyaan yang sama memiliki jawaban yang berbeda pada setiap tahap atau fase perkembangan ilmu pengetahuan manusia atau alam pikir manusia. Dari sedikit uraian tentang perkembangan alam pikir manusia, kita dapat melihat betapa pentingnya riset dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Riset atau penelitian merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sistematis untuk mencari fakta dan prinsip atau membuktikan hipotesis atas permasalahan yang diteliti. Riset dilakukan sebagai upaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan prosedural seperti bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan bagaimana memecahkan hal tersebut atau permasalahan tersebut. Dalam proses penelitian, kita seringkali mendengarkan istilah keterampilan proses sains atau KPS yang merupakan dasar penyusunan ilmu pengetahuan berbasis riset. Keterampilan intelektual yang dilibatkan dalam kegiatan riset melalui proses-proses ilmiah berupa membangun prinsip melalui induksi, menjelaskan dan memprediksi, pengamatan dan mencatat data, identifikasi dan mengendalikan variabel, membuat grafik untuk menemukan hubungan, perancangan dan melaksanakan penyelidikan ilmiah, menggunakan teknologi dan matematika selama penyelidikan, dan menggambarkan simpulan dari bukti-bukti yang didapatkan dari proses-proses yang sudah dilalui. Ilmuwan mempelajari fenomena dan kejadian melalui proses-proses observasi, eksperimen, serta aktivitas empiris dan analitis lainnya sehingga terbentuklah ilmu pengetahuan yang hingga saat ini dijadikan landasan pengembangan teknologi yang mempermudah kegiatan hidup manusia. Media komunikasi hasil riset yang populer digunakan saat ini adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan media publikasi hasil riset yang berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Publikasi hasil riset dimaksudkan untuk penyebarluasan hasil riset dan informasi terkait. Pengetahuan yang dihasilkan atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah diharapkan dapat digunakan oleh para ahli atau praktisi dalam menyempurnakan suatu informasi atau pengetahuan yang belum jelas. Informasi atau ilmu pengetahuan yang terpublikasi pada jurnal ilmiah berisi penemuan dan pemikiran yang bersifat original atau baru atau memiliki novel. Sifat tersebut mengharuskan agar karya tulis hasil riset mengacu pada informasi berupa dukungan empiris dan teoritis terdahulu yang pernah ditulis atau diteliti oleh peneliti lain. Hal itu penting dilakukan untuk menunjukkan originalitas dari penelitian atau riset terbaru yang dilakukan oleh seorang peneliti. Jurnal ilmiah pada umumnya mempublikasi artikel ilmiah dari hasil penelitian primer yang dijadikan sebagai media komunikasi antar peneliti dan ilmuwan, baik nasional maupun internasional. Publikasi ilmiah pada jurnal-jurnal bereputasi nasional dan internasional saat ini dijadikan tolak ukur kinerja suatu lembaga keilmuan seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi profesi. Atas dasar hal tersebut, artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah memiliki standar yang telah ditetapkan, baik secara substansi, sistematika, struktur, dan format.
Tuntutan publikasi ilmiah di Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal tersebut terbukti dari meningkatnya jumlah publikasi ilmiah Indonesia pada database Scopus, seperti yang sedang Anda lihat pada video kali ini. Fenomena tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mengharuskan lulusan perguruan tinggi untuk melakukan publikasi hasil penelitian atau tesis pada jurnal ilmiah. Lulusan doktor bahkan diharuskan untuk memiliki publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks database bereputasi seperti Scopus dan Web of Science sebagai syarat kelulusan. Untuk bahasan terkait database ilmiah seperti Scopus dan kawan-kawan yang dapat kita gunakan sebagai rujukan mencari artikel-artikel ilmiah, bisa kita bahas di video yang lain. Berdasarkan tinjauan data publikasi ilmiah Indonesia pada Simago seperti ditampilkan tersebut, jumlah dokumen terindeks Scopus Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam 5 tahun terakhir, dari 2016 sampai 2020, dan berada pada peringkat pertama di kalangan negara ASEAN pada tahun 2020. Bahkan secara global, Indonesia yang berada pada peringkat 45 pada tahun 2016 merangsek naik ke peringkat 21 pada tahun 2020. Sayangnya jumlah kutipan publikasi Indonesia menjadi yang terendah dari 4 besar negara ASEAN dengan jumlah kutipan sebanyak 17.017, berada di bawah Thailand dengan citasi atau kutipan 18.882. Kemudian Malaysia dengan citasi 30.333 dan Singapura dengan citasi tertinggi sebanyak 55.978 citasi. Citasi atau kutipan merupakan bentuk penghargaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan untuk memperkuat argumentasi penelitian baru, memverifikasi kualitas, dan menilai kekuatan penelitian baru tersebut, atau dalam jurnal ilmiah disebut sebagai faktor dampak publikasi ilmiah. Citasi menunjukkan sinergi penelitian baru dengan penelitian sebelum pada bidang ilmu tersebut. Citasi sangat penting dalam publikasi ilmiah karena dapat menunjukkan poin-poin penting penelitian terbaru kepada pembaca, seperti memberikan ilustrasi konteks penelitian sehingga memungkinkan pembaca untuk menilai justifikasi peneliti terhadap konteks dan permasalahan penelitian yang diajukan. Kemudian yang kedua, citasi dapat menjadi poin penting bagi pembaca untuk menilai landasan dasar atau empirical dan theoretical background sehingga penelitian terbaru dapat dipahami pembaca. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitas dan kejujuran penulis dalam menyediakan data, konstruksi ide alternatif, dan kesimpulan dengan membandingkan hasil penelitian terbaru dengan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan atau yang disitasi. Rendahnya jumlah citasi publikasi ilmiah Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kemampuan dalam menulis artikel ilmiah dari hasil penelitian yang rendah. Pembahasan lebih lanjut terkait komponen dan standar isi dari artikel ilmiah yang siap dipublikasi pada jurnal ilmiah kita diskusikan kembali atau kita bahas kembali pada kesempatan berikutnya.